Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Kita mulai saja ya. Layarnya sudah terlihat? Ada, Bu. Kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas mengenai operasi fungsi. Tadi saya putarkan video mengenai contoh menuliskan functions atau fungsi ke dalam bahasa pemrogramannya. Jadi terlihat ya kalau ada yang memperhatikan dari awal sampai dengan akhir, mungkin tidak semua. Bagaimana kita menuliskan sebuah fungsi ke dalam sebuah bahasa pemrograman ketika kita ingin membuat sesuatu yang melibatkan programming. Di sana tadi ditunjukkan ada contoh fungsi untuk eksponen, kemudian contoh fungsi yang digunakan untuk menghitung bonus dalam sebuah game. Ketika pemainnya itu mendapatkan bonus, itu syaratnya seperti apa saja, dituliskannya seperti apa. Tadi ada looping dan lain sebagainya. Kemudian dikaitkan juga dengan algoritma, dikaitkan juga dengan kompleksitas. Ketika penulisan fungsinya itu berulang-ulang di dalam loopingnya, kemudian penulisan fungsinya panjang dan lain sebagainya. Mengenai algoritma dan kompleksitas algoritmanya itu nanti akan Anda pelajari di mata kuliah yang lain. Nah, kaitannya dengan kalkulus adanya ingin menunjukkan contoh penulisan fungsi ke dalam bahasa pemrogramannya seperti apa. Jadi apa yang Anda pelajari di matematika di SMA atau SMK, kemudian di kalkulus sekarang di perkuliahannya itu tidak akan sia-sia, tidak hanya kenapa sih harus belajar lagi integral, nanti Anda ketemu integral, kenapa harus belajar mengenai penentuan domain, penentuan range, kemudian kenapa harus belajar tentang operasi fungsi, dan lain sebagainya, karena ada kaitannya dengan nanti ketika Anda bekerja dan berhubungan dengan sebuah sistem yang di dalamnya itu ada programming dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai operasi fungsi. Sebenarnya juga ini pasti sudah sering Anda temui di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam matematikanya di SMA atau SMK. Jadi materi hari ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali dan menunjukkan saja. Nah, operasi fungsi itu ada 4, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Jadi seperti yang sering kita temui. Sebentar. Ini ada penjumlahan atau sum. Jadi ketika kita memiliki sebuah fungsi, 2 fungsi, di sini ada F dan G, atau mungkin nanti ada ketemu fungsi ketiga H, fungsi keempat I, fungsi dan seterusnya, Anda diminta untuk menjumlahkan, ya tinggal dijumlahkan saja. F plus G dari X, yaitu fungsi Fx ditambah dengan fungsi Gx, nanti kalau ada 3 ditambahkan dengan fungsi Hx, ditambahkan lagi dengan fungsi Ix-nya, dan seterusnya. Kemudian ada difference, selisih. Di sini pengurangan dari fungsi pertama dikurangi dengan fungsi kedua, atau F dikurangi dengan Gx, ya tinggal dikurangi saja, cari selisihnya, Fx dikurangi dengan Gx. Kemudian ada perkalian produk atau dot, ini ada F dot Gx, nanti tinggal kalikan saja F kali Gx. Fx dikalikan dengan Gx, kalau ada fungsi ketiga ya kalikan lagi dengan Hx-nya. Kemudian ada quotients atau pembagian, F dibagi dengan G, ini adalah fungsi yang mendefinisikan Fx dibagi dengan Gx. Nanti apakah Fx dibagi dengan Hx, dan seterusnya. Jadi ini mudah ya, saya kira, karena memang selalu sudah ditemui dalam pelajaran di matematika di SMA atau SMK-nya, atau dalam kehidupan sehari-hari juga. Nanti akan berhubungan juga dengan penentuan domainnya. Nah, tadi saya tunjukkan tentang bahasa pemrograman. Domain ini diletakkannya di mana? Nanti ada di definisi sebelum masuk ke functions. Datanya itu termasuk misalnya X as integer, atau X as real, dan lain sebagainya.
Nah, domain itu didefinisikan di awal sebelum fungsinya itu dibentuk. Tadi mungkin tidak ditunjukkan mengenai domainnya, tetapi nanti akan muncul di sebelum X-nya sebagai integernya atau X sebagai bilangan real dan lain sebagainya. Itu adalah penulisan domain di dalam, contoh penulisan domain di dalam programnya. Atau input datanya seperti apa, bahasa simpelnya. Kemudian baru nanti dideklarasikan functionnya apa. Tadi kalau tadi ada function call bonus. Ini adalah penulisan functionnya yang biasanya kita tulis dalam bentuk fx atau gx. Kalau bonus tadi ada eksponen berapa sampai dengan berapa dan seterusnya. Nanti ada n dan seterusnya. Nah, ini berhubungan dengan domain, nanti operasi fungsi juga akan menentukan lagi domainnya, karena nanti mungkin saja bukan gabungan dari domain F dan domain G, tetapi irisannya, atau irisan itu adalah yang keduanya ada di F plus Gx-nya. Jadi ketika misalnya Fx ini adalah bilangan real, kemudian Gx adalah bilangan real, ketika mendapatkan function yang dibentuk dari operasi penjumlahan, nanti ini akan membentuk fungsi baru. Fungsi baru ini, domainnya apakah dia berubah, atau tetap bilangan realnya. Nah, untuk domain yang hasil dari quotients atau dari pembagian, Anda harus perhatikan yang menjadi penyebutnya function apa. Nanti yang menjadi penyebut ini nilainya tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti akan menyebabkan nilainya tidak dapat didefinisikan. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contohnya. Saya kira ini mudah. Kita memiliki dua fungsi, yaitu fx dan fungsi gx. Fx ini adalah x dikurangi 3/2, kemudian gx-nya adalah akar x. Kemudian kita coba operasi fungsinya, tadi ada penjumlahan, ada selisih, ada perkalian produk, dan ada quotient atau pembagian. F plus gx ya tinggal ditambahkan saja fx-nya, kemudian ditambahkan dengan gx-nya, ini fx. Kemudian ini adalah gx-nya. Kemudian di sini domainnya katanya 0 sampai dengan tak berhingga. Kenapa domainnya 0 sampai dengan tak berhingga? Karena ini membentuk fungsi yang baru. Untuk fungsi fx, mungkin ini bisa berlaku dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Karena di sini nilai x-nya bisa berapapun dan menghasilkan nilai berapapun. Kemudian untuk gx-nya, Anda perhatikan gx di sini, nilai di bawah akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak bisa negatif, artinya kita cari irisan antara dua fungsi tadi. Kalau tadi fungsi fx, ini domainnya keseluruhan, dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Tetapi untuk gx-nya, itu adalah dari 0 sampai dengan tak hingga. Artinya kita mencari irisan yang berlaku untuk kedua fungsi tersebut, yaitu ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Paham, Ibu. Kita lanjutkan. Sebentar. Selanjutnya adalah selisih. Selisih ini sama ya, jadi tinggal di fx dikurangi dengan gx, kemudian domainnya tetap sama karena kita melihat akar pangkat 2 dari x ini harus lebih besar sama dengan 0. Artinya mencari irisan juga, yaitu nilainya 0 sampai dengan tak hingga. Boleh 0 sehingga tandanya kurung siku. Kemudian perkalian ya sama, tinggal dikalikan saja. X dikurangi 3 dibagi 2, kemudian dikalikan dengan akar X-nya sama, harus lebih besar sama dengan 0, artinya domainnya masih sama untuk 3 operasi fungsi ini. Kemudian untuk operasi quotient atau pembagian, Fx dibagi dengan Gx, ini adalah X dikurangi 3/2 dikalikan akar pangkat 2 dari X. Nah, tadi dikatakan bahwa penyebut ini tidak boleh menghasilkan nilai sama dengan 0.
Artinya akar X ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini artinya tanda sama dengannya menghilang. Artinya akar X ini nilainya harus lebih besar dari 0. Yaitu X-nya nanti lebih besar dari 0. Sehingga tanda kurung sikunya ini berubah di dalam operasi pembagian. Artinya menggunakan tanda kurung biasa. Kita lanjutkan. Untuk contoh yang kedua, di sini sama seperti tadi. Jadi ada dua fungsi, fungsinya f besar X dan G besar X. Di sini f besar X-nya adalah akar pangkat 4 dari X ditambah dengan 1, kemudian Gx-nya adalah akar pangkat 2 dari 9 dikurangi dengan X kuadrat. Dengan domainnya untuk fx adalah minus hingga minus 1 sampai dengan positif hingga atau lebih besar sama dengan 1. Kemudian untuk Gx-nya adalah minus 3 sampai dengan positif 3. Jadi untuk fx besar, ini x lebih besar sama dengan 1, yang Gx-nya adalah minus 3 sampai dengan 3. Ini perhatikan lagi ya, x plus 1 itu lebih besar sama dengan 0, sehingga x-nya lebih besar sama dengan 1. Ini pangkat 4. Kemudian Gx-nya 9 dikurangi X kuadrat ini harus lebih besar sama dengan 0. Nanti akan diperoleh nilai minus 3 sampai dengan 3. Nah, untuk operasi fungsi penjumlahannya sama seperti biasa, tinggal Anda tambahkan, kemudian cari domainnya, yaitu dengan mencari irisannya. Tadi minus 1 sampai dengan hingga, ini untuk fx. Kemudian untuk Gx-nya dari minus 3, ini minus 3 sampai dengan positif 3. Ini adalah Gx yang hijau. Sehingga irisannya adalah minus 1 sampai dengan positif 3. Ini irisannya. Nah, ini adalah domainnya. Kemudian untuk pengurangan atau selisih juga sama. Nanti tinggal dikurangi saja akar pangkat 4 dari X plus 1 dikurangi dengan akar pangkat 2 dari 9 dikurangi X kuadrat. Nilai domainnya adalah minus 1 sampai dengan 3. Atau kalau kita tuliskan ini adalah minus 1 sampai dengan 3. Kemudian untuk perkalian juga sama. Fx dikalikan dengan Gx tinggal dikalikan, nanti nilainya juga untuk domainnya itu tetap sama. Definisi dari nilai X-nya itu berada di dalam interval minus 1 sampai dengan 3. Kemudian pembagian juga sama. Untuk pembagian, tadi ingat nilai penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga nilai 9 dikurangi X kuadratnya itu harus lebih dari 0. Tidak ada tanda sama dengan. Artinya, tanda sama dengannya harus dihilangkan dari interval ini, sehingga dia berubah menjadi kurung buka. Bukan kurung siku. Kemudian contoh selanjutnya, ini fungsinya dipangkatkan. Fx dipangkatkan 5, artinya fx dipangkatkan 5 seperti ini. Akar pangkat 4 dari x plus 1 dipangkatkan dengan 5. Akar pangkat 4 itu adalah 1/4. 1/4 dikalikan dengan 5 adalah 5/4. Kemudian karena ini tidak ada kaitannya dengan fungsi Gx, maka domainnya tetap menggunakan fungsi dari fx itu sendiri. Karena tidak berubah, pangkat 5 ini tidak merubah domain. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya adalah fungsi komposisi. Sebenarnya juga ini sudah Anda pelajari dan biasanya untuk lebih mudahnya saya gambarkan dalam bentuk himpunan. Ini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, kemudian ada himpunan C, dari A dihubungkan terhadap Y di B, dari Y dihubungkan terhadap Z. Komposisi itu adalah A ke C-nya. Bisa A komposisi
C. Seperti ini. Nah, kalau di dalam function ini sama saja, kita memiliki fungsi f. Fungsi f ini adalah fungsi yang menghubungkan himpunan A terhadap himpunan B. Kemudian fungsi G-nya adalah fungsi yang menghubungkan antara himpunan B terhadap himpunan C-nya. Ini adalah fungsi G. Sehingga komposisi dari himpunan A ke himpunan C itu adalah komposisi fungsi dari FOG dibacanya. Seperti ini. Jadi FOG itu adalah F dari fungsi Gx. Biasanya kita tulis Fx seperti ini, X-nya berubah menjadi sebuah fungsi Gx. Fungsi dari Gx ini. Nah, domain dari fungsi komposisi adalah seluruh himpunan nilai yang berada di dalam domain G, yaitu Gx-nya ini adalah domain dari F-nya. Contohnya adalah seperti ini. Kita belum masuk ke contoh. Sebentar. Jadi misalnya kita memiliki dua fungsi tadi sama, fx dan gx, kemudian arah komposisinya itu akan menentukan penulisan dari fungsi komposisinya. Jadi kalau penulisannya itu adalah FOG, artinya nanti FOG dari X, nanti ini berubah menjadi F dalam fungsi GX. Kemudian kalau penulisannya seperti ini berubah G-nya itu dalam fungsi Fx. Jadi perhatikan lagi penulisan yang ingin dicari fungsi komposisinya. Fungsi komposisi FOGX itu adalah FGX, sedangkan GOFX, G dari Fx. Jadi mana yang disubstitusikannya itu menentukan penulisan dari fungsi komposisinya. Di sini jika F bekerja pada X untuk menghasilkan Fx, dan G bekerja pada Fx untuk menghasilkan Gfx, ini dikatakan bahwa kita telah mengkomposisikan G dengan F. Fungsi yang dihasilkan disebut sebagai fungsi komposisi G dan dengan F. Jadi kalau F bekerja pada X untuk menghasilkan Fx dan G menghasilkan Fx, bekerja pada Fx yang menghasilkan Gfx, maka fungsi komposisinya adalah GOFX. Jadi berbeda dengan FOG seperti ini. Nanti fungsi yang disubstitusikannya adalah fungsi Gx, kalau di sini fungsi yang disubstitusikannya adalah fungsi Fx-nya. Nah, dalam sebuah fungsi komposisi, nanti ada daerah asal dan daerah hasil juga. X ini adalah daerah asal dari fungsi F, kemudian Fx ini adalah daerah asal dari G-nya. Paham maksudnya? Kalau saya gambarkan himpunan lagi ya. Ini adalah X, kemudian Bu, ya. maaf Bu, bisa pelan-pelan sedikit Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi ada himpunan A, kemudian domain di himpunan A-nya atau elemen di himpunan A-nya kita tuliskan sebagai X. Kemudian B ini adalah range dari A yang dihubungkan melalui fungsi F, sehingga ini adalah hasilnya, range-nya itu adalah Fx. Kemudian si Fx ini dihubungkan ke dalam himpunan C. Himpunan C ini dihubungkan dengan fungsi G. Artinya di sini adalah fungsi G dari Fx. Jadi berbeda ketika saya tuliskannya seperti ini. X menghubungkan terhadap B itu oleh fungsi G, sehingga di sini nanti Gx. Kemudian si B ini, range dari X ini adalah Gx, dihubungkan terhadap himpunan C, ini oleh fungsi F, sehingga nanti ini berubah menjadi F dari
GX. Nah, perbedaannya seperti itu. Jadi fungsi mana yang pertama dihubungkan, kemudian dihubungkan lagi ke fungsi yang selanjutnya. Sehingga nanti penulisan FOG dengan GOF itu akan berbeda. Kalau hasilnya dalam bentuk seperti ini, berarti fungsi F dulu yang dihubungkan, kemudian baru melalui fungsi G, itu penulisannya adalah GOF. Tetapi ketika Anda menghubungkan tiga himpunan ini ya, pertamanya dihubungkan oleh fungsi G, kemudian terakhir dihubungkan oleh fungsi F, maka nanti penulisannya adalah FOG. Sampai sini paham? Masih terlalu cepat tidak? Sudah cukup ya? Kita lanjutkan contohnya. Di sini kita memiliki dua fungsi fx dan gx. Sama seperti tadi persoalannya. Fx-nya adalah x dikurangi 3/2, kemudian gx-nya adalah akar pangkat 2 dari x. Nah, fungsi komposisinya adalah GOFX dan FOGX. Jadi yang kita cari tadi sudah saya jelaskan, fungsi mana yang terlebih dahulu menghubungkan antara dua himpunan, kemudian range di himpunan yang kedua itu dihubungkan lagi ke himpunan selanjutnya melalui sebuah fungsi yang lain. Nah, di sini fungsi pertama yang dihubungkannya adalah fx. Sehingga komposisinya adalah GOFX, G dalam bentuk fx. Fx ini Anda substitusikan ke dalam x di dalam fungsi gx-nya. Sehingga yang tadinya gx ini adalah akar x, kemudian fungsi fx-nya Anda substitusikan ke dalam x di dalam gx-nya, yaitu hasilnya x dikurangi 3/2. Akar pangkat 2 dari x dikurangi 3 dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya, fungsi komposisi untuk FOGX ini artinya fungsi GX dulu yang dihubungkan atau yang menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B-nya atau domain untuk X, domain untuk G-nya di sini terhadap range untuk GX-nya. Kemudian baru dihubungkan ke himpunan lainnya melalui sebuah fungsi F. Sehingga di sini adalah F dari GX. Nah, di sini artinya terbalik. Jadi yang disubstitusikannya adalah akar X ini disubstitusikan ke dalam X yang ada di fungsi Fx-nya. Sehingga akan diperoleh akar pangkat 2X dikurangi dengan 3 dibagi dengan 2. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ada yang disebut sebagai fungsi balikan atau fungsi inverse. Ini juga sepertinya dan memang seharusnya sudah dipelajari juga di matematika di SMA atau SMK-nya. Fungsi balikan ini kata lainnya atau istilah lainnya itu disebut sebagai fungsi inverse, di mana definisinya ketika kita memiliki sebuah fungsi f yang mengambil suatu nilai x dari daerah asal, domain, yang ini, jadi ada fungsi f, x-nya diambil dari domain D, dan memadankannya dengan nilai tunggal y di daerah hasil R, sama seperti tadi ya, x ke y, dihubungkan oleh fungsi f. Nah, ketika kita beruntung, kita dapat membalikan fungsi f ini untuk semua nilai y dalam R, dan kita dapat secara pasti kembali dan mendapatkan nilai x dari tempat asal. Jadi yang asalnya arahnya dari x ke y, ini arahnya dari y ke x, dihubungkan oleh f inverse. Fungsi baru ini yang mengambil nilai y dan memadankannya dengan x dinyatakan dengan f pangkat minus 1, yaitu fungsi ini dinamakan sebagai balikan atau inverse. Ingat, f inverse, f pangkat minus 1 dari x itu bukan sama dengan 1/fx. Bukan sama dengan 1/fx, karena yang dicari ini adalah fungsi inverse.
Secara simpelnya, fungsi balikan itu kalau Anda sedang bercermin atau sedang mengambil foto selfie di dalam kamera digitalnya, ketika kita bercermin, pantulannya itu adalah fungsi inverse-nya. Jadi posisi tangan kita yang tadinya tangan kanan di dalam pantulan di dalam cerminnya itu berubah menjadi tangan kiri. Nah, pantulan di dalam cerminnya itulah yang disebut sebagai fungsi inverse. Sama seperti yang tadi saya sebutkan ketika Anda berfoto menggunakan kamera digital, berfoto selfie, nanti ketika mirrornya tidak diaktifkan, hasil foto selfie-nya itu akan berubah, sama seperti di dalam cermin. Tangan kanan berubah menjadi tangan kiri berubah menjadi tangan kanan. Sehingga nanti mukanya juga akan berubah, pipi kanan berubah menjadi pipi kiri berubah menjadi pipi kanan. Nah, itu adalah contoh paling simpel mengenai fungsi balikannya. Jadi kamera digital yang digunakan untuk selfie itu di dalamnya ada sebuah prinsip dari fungsi inverse atau fungsi balikan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kita memiliki sebuah fungsi F yang menghubungkan antara anggota di himpunan A terhadap himpunan B. Ini misalnya himpunan A, himpunan B, kemudian ada elemennya atau anggota dari himpunan A-nya itu adalah A, B, C. Kemudian elemen ini dipadankan terhadap himpunan B-nya yaitu 1, 2, dan 3 melalui sebuah fungsi F. Fungsi ini apa? Nanti bisa dalam bentuk fx sama dengan x, kemudian fx sama dengan x kuadrat, dan seterusnya. Kenapa yang fa itu berpasangan dengan 1 akan bergantung pada fungsi yang menghubungkannya. Nah, ketika kita bercermin tadi, saya sebutkan, pantulannya itu adalah dari B ke A. Jadi dari B ke A, yang tadinya dari A ke 3, B ke 1, kemudian C ke 2, pantulannya itu adalah dari B ke A, sehingga berubah arah. Jadi dari 1 ke A, 1 ke B maksud saya, kemudian 2 ke C, kemudian 3 ke A. Seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi balikan atau fungsi inverse. Kemudian tadi saya sebutkan pangkat minus 1 itu bukan berarti nilai dari 1 per fx. Tidak sama dengan x pangkat minus 1 itu 1 per x, sedangkan untuk fungsi inverse itu tidak berlaku. Jadi fungsi inverse x itu bukan sama dengan 1 per fx. Nah, ini yang tadi saya gambarkan sebagai pantulan di dalam cermin. Jadi garis putus-putus ini adalah fungsi Y sama dengan X atau kita misalkan sebagai cermin. Kemudian kita berdiri di depan cermin itu fungsinya adalah Fx atau Y sama dengan X, di mana posisi kita berdirinya A ini adalah misalnya tangan kanan, kemudian B ini adalah tangan kiri. Nah, pantulannya itu adalah fungsi inverse-nya. Pantulan di dalam cerminnya adalah fungsi inverse yang kita tulis sebagai F inverse atau F pangkat minus 1 dari X. Kemudian tadi saya sebutkan di dalam cermin pantulannya adalah tangan kiri berubah menjadi tangan kanan, kemudian tangan kanan berubah menjadi tangan kiri. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, cara mencari sebuah fungsi inverse itu tidak otomatis yang tadinya positif berubah menjadi negatif, kemudian tadi saya sebutkan tangan kanan berubah menjadi tangan kiri dan lain sebagainya, itu tidak otomatis karena nanti ada cara atau bagaimana langkah dalam mencari fungsi inverse-nya. Jadi saya ingatkan lagi, tidak berarti misalnya fungsinya itu, fungsi fx-nya itu adalah X kuadrat ditambah dengan 2, nanti Anda tuliskan fungsi balikannya itu adalah akar pangkat 2 dikurangi, akar pangkat 2 dari X dikurangi dengan 2. Tidak seperti ini. Ada beberapa langkah yang harus kita lewati dalam mencari fungsi balikan. Kemudian, tidak semua fungsi balikan itu tidak semua fungsi, maksud saya memiliki fungsi balikan. Karena sama seperti ketika kita bercermin, kemudian ada bagian tubuh yang tidak
lihat di dalam cerminnya, maka sebagian tubuh itu tidak akan memiliki pantulan di dalam cerminnya. Nah, untuk sebelum kita bahas mengenai bagaimana cara kita mencari fungsi inverse-nya, pertama, ini contoh yang paling simpel, kita memiliki fungsi fx, yaitu x ditambah dengan 4, di mana domainnya itu adalah A, 1, 2, 3, 4, kemudian B-nya adalah 5, 6, 7, 8. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Kemudian B-nya 5, 6, 7, 8. Kemudian tadi A ke B itu dihubungkan oleh fx, nilainya x ditambah dengan 4. Artinya kita harus mencari pasangan untuk domain 1, 2, 3, 4 yang berada di B-nya. Sehingga 1 ini Anda substitusikan ke dalam x plus 4. 1 ditambah 4 itu adalah 5. Kemudian 2 juga substitusikan, 2 ditambah 4 adalah 6. 3 ditambah 4 adalah 7, dan 4 ditambah 4 adalah 8. Sehingga nanti kita tuliskan 1,5, 2,6, 3,7, dan 4,8. Nah, selanjutnya, fungsi inverse itu adalah fungsi yang menghubungkan antara domain dari range di fungsi fx-nya. Paham maksudnya? Jadi kebalikannya, yang tadinya arahnya dari A ke B, di mana A ini bersifat menjadi domain, kemudian B ini adalah range-nya, hasil dari fungsi fx-nya. Nah, untuk fungsi inverse, dia berubah arahnya, yang tadi saya sebutkan, dari B ke A. Arahnya seperti ini, di mana B ini berubah menjadi domain, kemudian A ini berubah menjadi range dari fungsi inverse. Sehingga 5 ini adalah hasil dari 4 ditambah dengan 1. Ini arahnya ke sini. Kemudian 6 berubah menjadi 2, 7 arahnya ke 3, 8 arahnya ke 4. Nah, cara membentuk F inverse-nya itu kita misalkan sebagai ini fx sama dengan x ditambah dengan 4. Fx ini kita misalkan sebagai y, x ditambah dengan 4. F inverse itu adalah fungsi y sama dengan x ditambah 4 harus dirubah dalam bentuk x sama dengan. Jadi yang ini berubah ruas, y dikurangi 4 sama dengan x. Atau kita tuliskan x sama dengan y dikurangi dengan 4. X ini harus nanti dirubah menjadi F inverse dari Y, nilainya adalah Y dikurangi dengan 4. Kemudian baru kita ganti semua sukunya menjadi X. Jadi F inverse X itu adalah X dikurangi dengan 4. Jadi tidak otomatis Anda rubah ini plus berubah menjadi negatif. Melalui proses di sini dulu. Nah, sehingga tadi juga sudah saya sebutkan posisinya akan berubah. Ini substitusikan 5, substitusikan ke dalam fungsi X dikurangi 4, 5 dikurangi 4 adalah 1. Kemudian 6 dikurangi 4 adalah 2, 7 dikurangi 4 adalah 3, 8 dikurangi 4 adalah 4. Atau tadi saya sebutkan di dalam cerminnya, tangan kanan berubah menjadi tangan kiri berubah menjadi tangan kanan. Yang ini seperti ini posisinya. Tadinya A, B berubah menjadi B, A. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, di sini jadi kesimpulannya seperti yang tadi saya sebutkan, domain dari fungsi f itu adalah x, di mana x ini dihubungkan terhadap range dari fx, yaitu himpunan B, oleh fungsi x ditambah dengan 4. Kemudian si range yang tadi dari fungsi fx ini berubah menjadi domain untuk fungsi inverse-nya. Sehingga domain untuk fungsi f berubah menjadi range untuk fungsi inverse-nya.
Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Nah, tadi saya sebutkan bahwa tidak semua fungsi mempunyai fungsi balikan. Contohnya di sini saya sebutkan fungsi yang tidak memiliki balikan ketika daerahnya tidak dibatasi itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Kalau saya gambarkan seperti ini contoh substitusi untuk X sama dengan minus 1. Range-nya atau Y-nya itu nilainya adalah 1 kuadrat, yaitu 1. Kemudian coba lagi untuk yang nilai positifnya, positif 1. Sehingga nanti range-nya adalah, ini minus 1 dikuadratkan ya. 1 ini dikuadratkan nilainya adalah 1. Nah, artinya Y ini memiliki dua nilai atau dua domain, yaitu minus 1 dan positif 1. Atau di dalam kurvanya ini bisa digambarkan, ini minus 1, yang ini positif 1. Dua-duanya ada di titik 1 untuk Y. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Jadi nanti kurvanya seperti ini. Kalau 0 ada di sini, kurvanya dia akan seperti ini. Nah, kalau tidak kita batasi, misalnya ini adalah cerminnya, Y sama dengan X, ini tidak akan memiliki pantulan. Sama seperti yang tadi saya contohkan ketika kita bercermin, tetapi tubuh kita tidak semuanya terlihat di dalam cermin, artinya sebagian tubuh itu tidak memiliki pantulan. Nah, artinya ketika kita memiliki sebuah fungsi, pastikan dulu memang fungsi itu akan memiliki fungsi inverse, di mana fungsi yang akan memiliki fungsi inverse itu harus dibatasi wilayahnya. Atau syaratnya adalah dia harus merupakan monoton murni, fungsi monoton murni. Fungsi monoton murni itu adalah fungsi yang kurvanya ke atas terus, atau bisa yang ke bawah terus seperti ini. Jadi bukan fungsi yang misalnya bergelombang-gelombang seperti ini. Nah, kalau yang bergelombang-gelombang seperti inilah yang harus kita batasi wilayahnya. Karena nanti tidak semuanya akan memiliki pantulan di dalam cerminnya. Sehingga tidak bisa kita sebutkan bahwa fungsi yang kurvanya seperti ini itu memiliki fungsi balikan, kecuali kalau dia adalah domainnya dibatasi. Nah, contohnya di sini ingin memperlihatkan bahwa Fx yaitu X pangkat 5 ditambah 2X ditambah 1 ini memiliki balikan atau memiliki pantulan atau memiliki fungsi inverse. Tadi katanya ketika fungsi F ini monoton murni pada daerah asalnya, maka F akan memiliki fungsi balikan. Untuk mencari monoton murni, kita harus menggunakan fungsi turunan. Nah, saya yakin Anda sudah belajar di matematika di SMA atau SMK-nya, walaupun nanti akan kita pelajari kembali. Di sini kita gunakan fungsi turunan pertamanya, yaitu F aksen X-nya. Harus dibuktikan bahwa F aksen X ini, apakah dia selalu misalnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan 0. Jadi monoton naik atau monoton turun. Nah, di sini kita harus mencari turunan dari Fx ini. Fx, X pangkat 5 ditambah dengan 2X ditambah dengan 1, turunannya, masih ingat ya, F aksen X. Ini Anda turunkan 5 kali X pangkat 5 dikurangi 1, ditambah dengan 2 dikalikan 1, dari sini, X pangkat 1 dikurangi 1 ditambah dengan 0. Artinya 5X pangkat 4 ditambah dengan 2 dikalikan X pangkat 0. Atau 5X pangkat 4 ditambah dengan 2. Nah, kita harus membuktikan bahwa fungsi ini, turunan ini, apakah dia selalu bernilai lebih besar sama dengan 0, atau lebih dari 0, atau lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini saya sebutkan bahwa fungsi ini selalu bernilai lebih dari 0 untuk semua nilai X. Tadi nilai X-nya
adalah domain dari X-nya. Masih ingat ya di beberapa minggu lalu kalau tidak disebutkan domainnya, artinya domainnya adalah bilangan real, yaitu berada dalam interval minus K hingga sampai dengan positif K hingga. Nah, coba Anda perhatikan yang ini, 5X pangkat 4 ditambah dengan 2. Kemudian pangkatnya di sini adalah pangkat 4. 5X pangkat 4 ditambah dengan 2. 2 ini adalah sebuah konstanta yang akan merubah nilai dari hasil di sini. Kemudian X pangkat 4, pangkatnya genap, perhatikan domainnya. Berapapun nilai X, kalau dipangkatkan 4, dia akan selalu bernilai positif. Minus 1 pangkat 4 nilainya positif. Minus 3 pangkat 4 nilainya positif. Sehingga artinya nilainya ini akan selalu lebih besar sama dengan 0 untuk X pangkat 4-nya. Tapi perhatikan lagi ada konstanta di sini. 2 katanya. Artinya kalaupun nilai X pangkat 4 ini 0, 5 dikalikan 0 adalah 0, ditambah dengan 2 nilainya akan lebih besar dari 0. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Artinya ini bisa kita simpulkan bahwa fungsi ini naik untuk seluruh garis real karena turunannya itu selalu bernilai lebih dari 0. Artinya dia memiliki fungsi balikan. Kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Selanjutnya, tadi bagaimana cara kita menentukan apakah sebuah fungsi memiliki fungsi balikan atau tidak? Kita gunakan turunan pertama, di mana turunan pertamanya itu harus dicari nilainya akan range-nya atau nilainya itu akan selalu bernilai positif atau bernilai negatif, atau dia nilai monoton naik atau monoton murni. Kelompoknya sana. Nah, ketika kita sudah menyatakan bahwa fungsi tersebut memiliki fungsi balikan atau memiliki fungsi inverse, maka selanjutnya harus kita cari fungsi inverse-nya seperti apa. Cara mencari nilai atau cara mencari fungsi inverse itu ada 3 tahap. Yang pertama, tadi sudah saya contohkan, Anda bentuk persamaannya dalam persamaan X sama dengan, biasanya dituliskan Y sama dengan Fx, sama dengan X kuadrat, dan seterusnya. Ini harus dirubah ke dalam bentuk X sama dengan dalam suku Y di dalamnya. Jadi yang tadinya Y dalam suku X, ini dirubah menjadi X dalam suku Y. Selanjutnya ketika kita sudah selesai, dia membentuk fungsi X dalam suku Y atau dalam bentuk Y, X ini dirubah menjadi F inverse Y. Notasinya saja. Si X ini berubah notasinya menjadi F inverse Y, di sini satuannya Y. Kemudian langkah terakhir adalah merubah semua suku Y di dalam fungsinya menjadi suku X. Nanti akan terbentuk fungsi inverse untuk X-nya. Nah, contohnya di sini diminta untuk memperlihatkan bahwa Y sama dengan Fx, di mana fungsinya itu adalah X dibagi dengan 1 dikurangi dengan X. Apakah dia memiliki fungsi balikan atau tidak? Kemudian jika memang memiliki, maka carilah fungsi inverse-nya. Tadi saya sebutkan bahwa untuk memastikan bahwa sebuah fungsi itu memiliki fungsi inverse, kita harus memastikan fungsi ini monoton murni. Sehingga kita harus mencari turunan pertama dari fungsi fx-nya atau y aksennya. Masih ingat turunan untuk hasil bagi dari 2 fungsi atau dari fungsi rasional di SMA atau SMK-nya? Ini kita tuliskan sebagai U, yang ini kita tuliskan sebagai V. Nanti turunannya adalah U V aksen dikurangi dengan U aksen V dibagi dengan V kuadrat.
Nah, artinya kita harus memisalkan U ini adalah X, kemudian V-nya adalah 1 dikurangi dengan X. Kemudian harus kita cari turunan U-nya, U aksen itu adalah turunan dari X adalah 1, kemudian turunan dari V atau V aksen adalah 1 dikurangi dengan ini 0 ya, maksud saya. Turunan dari 1 adalah 0, kemudian turunan dari minus X adalah minus 1. Jadi hasilnya adalah minus 1. Nah, baru nanti substitusikan ke dalam formulasi turunan untuk fungsi rasional atau hasil bagi dari dua fungsi. Nah, nanti akan kita peroleh nilai seperti ini. Ini adalah U aksen, kemudian ini V, kemudian ini adalah V aksen, yang ini adalah U. Jadi terbalik dengan yang tadi saya tuliskan ya, seharusnya adalah U aksen V dikurangi dengan U V aksen. Bukan U V aksen dikurangi dengan U aksen V. Jadi yang betulnya adalah yang ini. Kemudian ini adalah V kuadratnya. Jadi turunan pertama dari fungsi fx adalah 1 dikalikan dengan 1 dikurangi x, kemudian dikurangi dengan V aksen yaitu minus 1 dikalikan dengan U-nya. Nanti akan diperoleh nilai, ini kalikan yang ini, hasilnya adalah 1 kali 1 adalah 1, 1 dikali minus x adalah minus x, kemudian minus dikalikan dengan minus 1 adalah positif x. Nah, sehingga akan kita peroleh nilai ini kita coret. Minus X ditambah dengan X adalah 0. Artinya sisanya adalah 1. 1 per V kuadrat, yaitu 1 per 1 dikurangi X kuadrat. Nah, selanjutnya ini harus dicari range-nya. Pertama, untuk mencari range-nya, kita harus pastikan bahwa penyebutnya ini tidak sama dengan 0. Artinya 1 dikurangi X kuadrat ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini untuk domainnya. Kemudian pastikan nilai ini apakah dia selalu turun atau lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Nah, di sini ini disebutkan bahwa 1 per 1 dikurangi X dikuadratkan itu nilainya akan selalu bernilai positif. Kenapa selalu bernilai positif? Perhatikan. Yang ini 1 dikurangi X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian artinya nilainya ini 1 dikurangi X, ini nilainya tidak akan membentuk nilai 0, tapi dia bisa negatif, dia bisa positif. Kemudian dikuadratkan katanya. Tadi saya sebutkan kalau pangkatnya kuadrat, negatif atau positif, ini dikuadratkan nilainya akan selalu positif. Sampai sini paham? Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, artinya ini sudah dapat dipastikan bahwa penyebutnya itu akan selalu positif, artinya nilainya akan selalu lebih dari 0. Nah, artinya fungsi ini akan memiliki fungsi balikan ketika nilainya itu X-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi domainnya itu dibatasi. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat dipastikan bahwa fungsi ini memiliki fungsi balikan, artinya kita harus mencari fungsi inversnya atau fungsi balikannya. Tadi saya sebutkan langkah pertama adalah fungsi ini harus dirubah dalam bentuk X sama dengan. Artinya, penyebut ini harus dipindahkan dulu ruasnya kiri, jadi Y dikalikan 1 dikurangi X, nilainya X sama dengan, kemudian kalikan setiap ini, hasilnya Y dikalikan minus X adalah minus XY, nilainya sama dengan X. Kemudian yang memiliki suku yang sama, X, itu jadikan di dalam satu ruas. Jadi Anda boleh pindahkan ini ke sini atau ini ke sini, sama saja. Kalau di sini misalnya Y dikurangi XY sama dengan X, kita pindahkan ke sini.
Y sama dengan X ditambah dengan XY. Yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Atau misalnya ini yang pindah ke sini. Minus XY dikurangi X sama dengan pindah ke sini minus Y. Kalikan setiap ruasnya dengan negatif 1. XY ditambah dengan X sama dengan positif Y. Jadi tidak masalah sama seperti dalam Anda menyelesaikan pertidaksamaan. Kemudian keduanya memiliki suku X. X ini dikeluarkan. X dalam kurung XY atau X dulu sama saja. Dibagi dengan X nilainya adalah 1. Kemudian XY dibagi dengan X nilainya adalah Y. Artinya kita bisa membentuk fungsi X sama dengan 1 plus Y ini pindah ruas, baru kita dapatkan X ini nilainya sama dengan Y dibagi dengan 1 plus Y. Nah, setelah kita memperoleh persamaan dalam bentuk XY, tadi langkah selanjutnya adalah merubah X menjadi F inverse Y. Jadi ini berubah menjadi F inverse Y, nilainya adalah Y per 1 plus Y. Langkah terakhir adalah kita merubah setiap suku Y di sini menjadi suku X. Jadi F inverse X nilainya adalah X dibagi dengan 1 plus X. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini yang tadi saya tuliskan, jadi ketika kita sudah memiliki persamaan X sama dengan dalam suku Y, si X ini dirubah menjadi F inverse Y, kemudian setiap suku Y rubah menjadi suku X. Baru kita peroleh fungsi inverse-nya. Jadi fungsi inverse dari tadi X dibagi dengan 1 dikurangi X adalah X dibagi dengan 1 ditambah dengan X. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya ingin menunjukkan rekap aktivitas Anda di dalam e-learning. Ada beberapa orang yang aktivitasnya masih terlihat kurang. Sebentar. Masih loading. Layarnya sudah berubah atau belum? Sudah, Bu. Oke, kita tunggu sampai loading dulu ya. Sepertinya internetnya sedang lambat. Oke. Tunggu dulu sebentar. Sedang banyak yang akses ya.
Untuk kuisnya sudah mengerjakan semua atau ada yang masih belum mengerjakan? Nah, ini adalah rekap kegiatan Anda di dalam e-learning. Ada beberapa orang yang saya lihat ada yang kurang aktivitasnya di dalam e-learning. Tadi ada yang hijau itu artinya kehadiran Anda sudah terekam ya. Nah, ini Enang, baru 6% ya hari ini. Nanti mungkin tolong disampaikan ke mahasiswa yang saya sebutkan di sini, hanya 1 orang ternyata di sini. Enang aktivitasnya masih 6%, sedangkan sekarang kita sudah memasuki pertemuan kelima. Kemudian saya ingatkan lagi, ada peraturan dari lembaga itu untuk dapat mengikuti UAS, kehadirannya minimal 75%, jadi pastikan setiap kegiatan yang ada di e-learning Anda laksanakan sesuai dengan aktivitas mingguan yang saya tentukan untuk kehadirannya. Kemudian jangan sampai kehadirannya itu kurang dari 75%. Jadi jangan sampai hanya buka course tanpa menyelesaikan semua materi karena nanti memang yang terekamnya akan seperti ini. Nah, ini kemudian ada bukan 1 orang ya, tapi 2. Satya Pristiandika, ada yang tahu Satya kenapa sama sekali tidak menyelesaikan, padahal akses terakhirnya itu hari ini jam 8 pagi. Ini terlihat ya, di sini ada aktivitas terakhir kapan Anda mengakses course-nya atau mengakses e-learning di mata kuliah kalkulus SI2B-nya. Ini ada Kamis, padahal akses terakhirnya itu 7 April, tetapi sama sekali tidak mengerjakan atau menyelesaikan semua aktivitas di e-learning-nya, sehingga absensinya masih 0%. Jadi saya ulangi lagi, absensi itu tidak dilihat dari Anda cuman masuk ke dalam kalkulus lanjut seperti ini, tanpa mengakses materi-materi yang disampaikan, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan atau direncanakan di dalam e-learning-nya. Jadi kalau Anda masuk ke kalkulus SIB hanya melihat seperti ini tidak akan terekam di dalam kehadirannya. Karena yang saya lihat itu aktivitas Anda dalam menyelesaikan semua materi dan mengikuti semua aktivitas pembelajaran untuk setiap minggunya, di mana waktunya itu adalah mingguan, bukan harian. Jadi saya kira tidak ada lagi alasan, Bu, saya misalnya sambil bekerja dan lain sebagainya, karena waktunya lebih fleksibel untuk kehadirannya, tidak dituntut untuk selesai di dalam 1 hari, misalnya di hari Kamis, yang saya sebutkan di awal perkuliahan dari jam 1 sampai dengan jam 15.30 itu harus selesai semua. Tapi bisa Anda akses pada saat misalnya kalau sedang bekerja bisa dalam saat istirahat, bisa sedang misalnya istirahat sambil makan kan bisa sambil lihat handphone, akses dulu semua materinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan supaya nanti tidak jadi saraf kan mana golongan penyakit tidak terulang lagi misalnya ada mahasiswa yang ketika nilainya sudah saya input ke dalam sistem, itu Bu kenapa nilai saya D, kenapa nilai saya tidak memenuhi nilai minimal untuk kelulusan, karena memang dilihat dari aktivitasnya aja seperti ini misalnya. Jadi sebelum Anda protes nilai ke dosen atau ke guru dan lain sebagainya, pastikan Anda memeriksa dulu setiap aktivitas yang Anda lakukan. Jangan sampai ketika Anda protes, ternyata memang aktivitasnya itu tidak bisa diklaim oleh Anda sendiri. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Tidak ada?
Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan lupa minggu depan ada tugas, kemudian tidak ada Zoom dan tidak ada PTM. Silahkan selesaikan semua aktivitas di e-learning-nya, jangan sampai tidak terekam kehadirannya. Jadi tidak melihat Anda mengakses course-nya, tetapi melihat apakah Anda menyelesaikan setiap aktivitas di e-learning-nya untuk kehadirannya. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.